Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi tentang local variable dan global variable di bahasa pemrograman VB.NET. Oke, sebelumnya saya sudah bahas tentang variabel, konsep dari variabel itu apa di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini saya fokus ke dua materi saja, yaitu yang pertama, saya fokus tentang variabel lokal itu seperti apa. Selanjutnya ada variabel global di bahasa pemrograman VB.NET. Oke, langsung saja saya bahas tentang local variable terlebih dahulu. Local variable merupakan variabel yang hanya bisa digunakan dalam satu blok program saja dan tidak bisa digunakan oleh blok program yang lainnya. Ini konsep dari local variable. Formatnya sama seperti deklarasi variables yang kemarin sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya yang sudah saya bahas. Kita menggunakan contohnya dim spasi nama variabel yang akan kita gunakan s tipe data. S selanjutnya tipe datanya apa? Contoh, kita bikin variabel A dengan menggunakan tipe data integer. Atau contohnya variabel B dengan menggunakan tipe data single dan yang lain-lainnya. Oke, contoh latihannya seperti yang ada di depan ini, kita akan membuat aplikasi sederhana untuk mengimplementasikan local variable. Oke, untuk local variable kurang lebih nanti tampilannya seperti yang ada di depan ini. Nah, perbedaan antara local variable dan variabel global salah satunya nanti di sini, pas di deklarasi. Kalau variabel lokal, biasanya untuk deklarasinya kita menggunakan dim. Dim spasi nama variabelnya, selanjutnya tipe datanya. Nah, variabel ini hanya bisa digunakan ya di sub ini, di sub button tambah ini aja. Tidak bisa digunakan di sub yang lainnya. Oke, begitu pula pada waktu kita membuat variabel contohnya untuk ANK1, ANK2 dan hasil. Nanti hanya bisa dibaca di scope di scope ini aja nih. Berarti private-nya di sini aja. Oke, ini untuk yang untuk variabel lokal. Selanjutnya variabel global merupakan variabel yang bisa digunakan oleh semua blok program. Jadi kalau seperti variabel lokal hanya bisa digunakan di blok itu aja gitu. Hanya di blok tempat dideklarasikan variabel itu sendiri. Tapi kalau yang global variable nanti dia bisa digunakan di semua blok program. Formatnya kita menggunakan kata kunci public, selanjutnya nama variabelnya S spasi tipe data. Contoh public S integer, public B S single dan yang lain-lainnya. Dengan menggunakan variabel global seperti ini, nanti kita bisa menggunakan variabel tersebut di beberapa blok program yang nantinya akan kita gunakan. Ini perbedaan antara variabel global dan variabel lokal. Contoh, konsepnya sama, kita menggunakan seperti yang tadi, cuman bedanya pas kita deklarasi variabelnya. Deklarasi variabelnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Public, nama variabel yang akan kita buat, angka 1, angka 2, selanjutnya hasil S integer. Selanjutnya nanti variabel ini akan saya gunakan contohnya di sub button tambah dan di sub button kurang. Ini pun bisa kita gunakan. Langsung aja saya praktikum menggunakan bahasa pemrograman saya menggunakan Visual Studio. Saya buka dulu aplikasinya. Oke. Ini kurang lebih tampilan dari bahasa pemrograman VB.NET. Saya buat file baru, saya bikin file baru, add Windows Form seperti biasa, selanjutnya klik add. Selanjutnya tinggal kita desain seperti yang contoh yang sudah ada. Ada nilai 1, ada label 1, label 2, selanjutnya ada label 3. Label 3 untuk menampung hasilnya. Selanjutnya ada text box 1, text box 2, selanjutnya ada text box 3. Terus ada 3 button. Button 1, button 2, button 3. Oke, saya buat sederhana aja. Seperti yang ada di depan ini.
Oke, selanjutnya kita atur propertiesnya. Yang pertama nilai 1. Kita mainkan di propertiesnya nilai 1. Nilai 1. Selanjutnya nilai 2. Atau contohnya kita buat nilai ke 2. Ini contohnya nilai ke 1. Oke. Berikutnya ini hasil. Terus untuk buttonnya ada tambah, ada kurang. Buttonnya ini untuk plus. Begitu pula penamaannya nanti akan saya rubah. BT tambah. Ini BT kurang. Teksnya kita ganti minus. Selanjutnya ini keluar. Atau tutup. Berarti name-nya BT tutup. Oke. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pertama kali untuk local variable. Ini untuk local variable. Saya rubah formnya local variable atau variable lokal. Variable lokal. Contoh seperti ini. Oke. Baru selanjutnya kita masuk ke source code-nya. Pada saat ditambah, nanti akan muncul contohnya hasilnya, yaitu nilai 1 plus nilai 2. Cara seperti apa? Kita double klik di button tambah. Selanjutnya kita buat deklarasi variabel. Contoh untuk mewakili nilai 1, nilai 2. Dim contohnya angka 1, angka 2, selanjutnya hasil. Contoh saya menggunakan tipe datanya sama, integer, anggaplah integer. Baru selanjutnya tinggal kita masukkan variabel tersebut nanti akan diwakili oleh objek apa. Angka 1 sama dengan nanti saya akan mewakili dari textbox1.text. Begitu pula untuk angka 2, angka 2 diperoleh dari textbox2.text. Nah, kita menggunakan operator di sini. Selanjutnya hasil. Hasil nanti diperoleh dari hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Oke. Baru selanjutnya nanti hasilnya akan ditampilkan di mana? Hasilnya nanti saya akan tampilkan di textbox 3. Text sama dengan hasil. Oke. Begitu pula untuk yang minus, yang bagi, yang kurangin. Sama kita harus membuat deklarasi. Berarti ini variabel global, variabel lokal. Sama kita harus membuat deklarasi variabel baru lagi. Dim jangan menggunakan variabel yang sama. Nama variabelnya harus beda. Contohnya nilai 1, nilai 2, selanjutnya HSL. Contohnya S tipe datanya integer. Selanjutnya hampir sama seperti tadi. Nilai 1 di sini akan diisi dari textbox1.text. Nilai 2 akan diisi dari nilai 2.text. Nilai 2 akan diisi dari textbox2.text. Baru selanjutnya HSL diperoleh dari nilai 1 bagi nilai 2.
Oke, baru selanjutnya text box 3 dot tag sama dengan HSL. Oke. Terakhir kita buat untuk yang close. Saya bikin yang simple aja, contohnya untuk yang close. Langsung keluar contohnya. Close. Oke, ini contohnya. Yes. Ini untuk yang lokal variabel. Baru kita tes project properties-nya, kita rubah ke form 7. Selanjutnya kita simpan, kita running. Oke, saya tampilkan dulu hasilnya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita masukkan contohnya nilai 1, 8, nilai 2-nya 6. Pada saat kita klik plus, nanti akan muncul hasilnya. Kalau kita klik minus, akan muncul juga hasilnya. Oke, ini kalau menggunakan lokal variabel. Saya tutup, nanti akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, saya masuk ke latihan untuk yang global variabel. Untuk yang global variabel, kurang lebih tampilannya sama. Kita mulai lagi buat form baru contohnya. Kita mulai untuk membuat form baru yang nantinya akan kita gunakan untuk form ke-8. Caranya seperti apa? Kita bikin form baru. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, klik kanan, add Windows Form. Selanjutnya kita klik add. Terus tinggal kita desain. Nah, yang sekarang saya menggunakan global variable. Ini untuk yang global variable. Oke. Setelah kita rubah objek-objeknya, ini sama teks 1, teks 2, teks 3, ini saya gunain button tambah, ini button kurang, ini untuk keluar dari aplikasi. Oke, selanjutnya untuk deklarasi variabelnya, bedanya seperti apa? Kalau untuk yang global variable, nanti source code-nya kita buat di bawah form-nya atau di bawah kelasnya. Kita langsung masuk ke sini, ke view code. Nah, di sini nanti akan masuk ke view code dari bahasa pemrograman tersebut. Baru kita deklarasikan variabel public yang akan kita gunakan. Contoh variabel public yang akan saya gunakan contohnya angka 1, jadi public angka 1, angka 2, hasil. Tipe datanya apa? As integer. Oke. Baru selanjutnya, kalau sudah kita buat deklarasi global variable seperti ini, berarti ini global variable. Baru selanjutnya, kita balik lagi ke desainnya, kita baru masuk ke objek yang akan kita gunakan, yaitu button tambah. Button tambah di sini, kita tidak usah mendeklarasikan variabel, cukup panggil variabelnya. Angka 1, nah ini langsung muncul di sini. Angka 1 sama dengan text box 1 dot text. Oke. Angka 2 sama dengan text box 2 dot text. Oke. Baru selanjutnya hasil. Nanti akan ditampung di variabel hasil. Hasil sama dengan angka 1, kita panggil variabelnya angka 1 plus angka 2. Baru selanjutnya nanti hasilnya mau ditaruh di mana? Di text box 3.text. Nanti saya mau ngambil dari variabel hasil. Oke. Kita langsung masuk ke berikutnya. Hampir sama. Untuk yang minus sama angka 1 sama dengan kita deklarasikan di sini, kita inisialisasikan teks angka 2 nanti akan saya isi di text box 2 dot text. Selanjutnya angka hasil, contohnya hasil, variabel hasil
Variabel hasil diperoleh dari hasil sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. Baru hasilnya nanti saya taruh di text box 3. Text sama dengan hasil. Oke. Selanjutnya untuk yang keluar tutup berarti langsung close aja. Oke, ini contohnya. Ini perbedaannya. Beda halnya dengan yang tadi. Yang sebelumnya di form 7. Contoh, kalau saya ingin deklarasi, saya ingin panggil variabel yang ini. Contohnya, mau panggil angka 1. Ini nggak ada. Kenapa? Karena angka 1 di sini hanya bisa dibaca di sub ini aja. Yaitu dari private, sub, sampai end sub. Nah, sedangkan di blok yang lainnya dia nggak akan kebaca. Ini perbedaan antara local variable dan global variable. Kita coba running. Startup-nya saya rubah dulu. Selanjutnya kita running. Tampilannya sama, hampir sama sih sebenarnya tampilannya. Seperti ini, contohnya 8 atau 9, ini 5. Pada saat saya klik plus akan muncul hasilnya. Kalau saya klik minus, berarti 5. Saya keluar, tutup, ya berarti nanti akan keluar dari aplikasi. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari variabel global dan variabel lokal. Jadi tergantung teman-teman programmer lebih enak, teman-teman mahasiswa lebih enak menggunakan lokal variabel atau global variabel. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan aja yang dibutuhkan menggunakan lokal variabel atau global variabel. Oke, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.